Alwi. Nggih, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم أما بعد. Karam, Ustadz Dr. Andes Kiai Haji seperti yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah, para kiai, punyai, para sesepuh, bini sepuh yang ikut bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah setia, kajian online Asyifa, di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, penjelasan cara mengobati kesombongan dan usaha tawaduk atau merendahkan diri. Jadi pada kajian sebelumnya sudah kita sampaikan macam-macam yang menyebabkan timbulnya kesombongan. Ada 7 yang sudah kita sampaikan, macam-macam yang dapat menyebabkan timbulnya kesombongan. Maka saatnya bagaimana kita sekarang bisa mengobati kesombongan itu. Bisa mengobati kesombongan tersebut dan berusaha untuk menjadi orang yang mampu merendahkan diri atau tawadhu. Orang yang mampu merendahkan diri atau tawadhu. Bapak Ibu rahimakumullah, memang sifat sombong itu adalah sifat yang akan membinasakan hidup kita. Ya. Jadi kesombongan itu akan dapat menjadi sebab hidup kita menjadi binasa. Ya. Hidup kita menjadi hancur. Walaupun kita sadar para jamaah bahwa seseorang itu memang tidak bisa secara 100% lepas dari sifat sombong itu. Tidak tahu karena ini lalu menimbulkan sombong, karena itu menimbulkan sombong, karena kondisi-kondisi yang lain lalu dapat menimbulkan kesombongan. Jadi memang agak sulit bagi kita untuk bisa melepaskan diri dari timbulnya sifat kesombongan. Namun karena sifat sombong itu sekali lagi akan menghancurkan hidup kita, menghinakan hidup kita, wabil khusus kehancuran di akhirat kelak, maka wajib hukumnya, ya, bahkan fardu ain, agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan, mengobati sifat sombong yang ada pada diri kita. Gitu. Jadi dikatakan di sini, hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap orang yang telah dewasa untuk menghilangkan, mengobati sifat sombong tersebut. Ya. Nah, sifat-sifat sombong itu akan menjadi hilang
Ya. Jika kita sudah meminum obat yang dapat mencabut akar dan pohon daripada kesombongan itu. Ya. Maka untuk mengobati sifat sombong itu para jamaah ada dua cara. Satu, dengan cara mencabut pokoknya dari akar-akarnya, dan dengan mencabut pohonnya dari tempat tertanamnya dalam hati. Jadi dengan cara mencabut pokoknya dari akar-akarnya dan dengan cara mencabut pohonnya dari tempat tertanamnya. Di mana tempat tertanamnya kesombongan? Dalam hati kita. Itu harus dicabut. Ya. Cara yang kedua, dengan cara menolak segera datangnya sifat sombong tersebut. Ya. Jadi cara yang kedua dengan cara menolak segera datangnya sifat sombong tersebut. Ya. Dengan sebab-sebab yang khusus. Di mana dengan sebab itu manusia dapat menyombongkan diri terhadap orang lain. Begitu ada rasa mau sombong, langsung ditolak. Ya. Sehingga yang sudah terlanjur tertanam kita cabut pohonnya, kita cabut akarnya. Begitu sudah bersih sifat kesombongan itu, lalu kemudian kalau satu saat akan timbul lagi, langsung ditolak. Ya. Segera kita tolak. Jika akan timbul kembali sifat sombong itu yang kemudian merasa lebih segalanya di atas orang lain. Begitu ada rasa-rasa seperti itu langsung ditolak. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, cara mencabut pokoknya. Ya. Dan cara pengobatannya itu untuk mencabut pokoknya dan cara mengobatinya itu para jamaah harus dengan melakukan dua hal. Yaitu secara obatnya itu, yaitu secara ilmiah dan amaliyah. Ya. Tidak akan sempurna sembuhnya kesombongan itu kecuali dengan berkumpulnya dua hal tadi. Yaitu cara ilmiah dan cara amaliyah. Ya, cara ilmiah dan cara amaliyah. Baik. Adapun cara menyembuhkan kesombongan dengan cara ilmiah. Ya, secara ilmu. Ya. Hendaknya para jamaah kita ini harus paham siapa diri kita ini. Dari mana kita diciptakannya. Ya. Jadi istilah mudahnya, cara ilmiah ini kita harus mengenal diri kita. Dari mana kita diciptakan. Siapa diri kita ini. Ya. Itu harus kita kenal. Kemudian kita harus mengenal Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha segala-galanya. Keagungannya luar biasa. Kemuliaannya luar biasa. Kekuasaannya luar biasa. Keadilannya luar biasa. Ya. Dan sifat-sifat agung Allah yang lainnya itu juga harus kita kenal. Dalam rangka agar kita jadi faham bahwa sama sekali dengan mengenal diri kita itu tidak pantas jika kemudian kita menyandang gelar dan memiliki sifat seperti sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, sekali lagi para jamaah, zat yang maha segala-galanya.
pantas ketika Allah itu sombong. Makanya dikatakan al-kibriya'u lillah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Hanya untuk Allah. Dan pantas kalau Allah itu harus sombong. Karena memang Allah itu zat yang maha segala-galanya. Maka kita sebagai makhluknya ini sama sekali tidak pantas. Kenapa para jamaah? Kalau kita ini mengenal akan diri kita, maka itu pembahasannya sangat panjang. Yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan diri kita itu pembahasannya sangat panjang. Sebagaimana kalau kita mengenal Tuhan kita, pembahasannya pun sangat panjang. Bahwa Allah itu zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha besar, zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana, zat yang maha menciptakan, zat yang maha sabar, zat yang maha mengetahui, dan seterusnya, yang terkumpul sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Semuanya menjadi luar biasa untuk Allah. Sehingga pembahasannya mengenal Allah itu pun juga amat sangat panjang. Oleh sebab itu para jamaah, Al-Quran telah menyebutkan ya dari mana kita ini diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman di dalam surat Abasa, surat yang ke-80, mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. ثم إذا شاء أنشره. Indri, monggo. Grazie. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya. Lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia mengendaki, dia membangkitkannya kembali. Bapak Ibu, melalui ayat tadi begitu mudah kita memahami. Okay? Bahwa kita ini tercipta dari setetes air hina, setetes air mani yang sangat menjijikkan. Jadi kalau kita paham tentang ayat ini, harusnya sama sekali tidak pantas kalau kemudian kita ini menyombongkan diri ketika sudah berwujud manusia seperti sekarang ini. Kehebatan apapun yang ada pada diri kita, kekuasaan seluas apapun yang diamanahkan pada diri kita, kepintaran dan kepandaian apapun yang Allah berikan kepada kita, bahkan sebanyak apapun harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, tetap saja harus mengingat asal kejadian kita dari setetes air yang hina. Ya. Kalau mengingat itu jamaah, rasanya sulit kita untuk kemudian sombong dalam hidup ini. Jika kita betul-betul mengingat asal kejadian kita dari setetes air mani, dari tanah liat, yang tanah itu diinjak-injak, ya, yang kemudian berangkat dari tanah dan dari setetes air mani itu terwujud manusia seperti kita ini,
yang seharusnya saya dengan panjenengan jika menyadari, ya, memahami, tentu akan menjadi sebab terbukanya hati kita bahwa sifat sombong itu, sekali lagi para jamaah, sama sekali tidak pantas untuk kita sandang dalam kehidupan kita. Sama sekali tidak pantas berada dalam sifat dan perilaku kita. Maka ayat itu para jamaah mengisyaratkan kepada mula pertama manusia dijadikan dan kepada akhir serta pertengahan urusannya. Maka hendaklah manusia mau memperhatikan pada ciptaan yang demikian itu supaya ia mau memahami arti ayat tersebut. Adapun permulaan manusia itu para jamaah, bahwa manusia itu tidak ada sesuatu pun yang disebutkan. Dan ia berada pada segi al-adam, tidak ada untuk berapa masa lamanya. Bahkan tidak ada bagi tidak adanya manusia itu permulaan. Maka manakah sesuatu yang lebih keji dan lebih sedikit daripada terhapus dan tidak ada? Dan telah ada seperti yang demikian itu pada masa yang lalu atau qadim, kemudian ia dijadikan oleh Allah dari barang yang paling hina, kemudian dari sesuatu yang paling kotor. Ketika ia dijadikan dari tanah, kemudian dijadikan dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, kemudian Allah menjadikan untuknya tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Maka ini adalah permulaan wujud manusia, di mana ia telah menjadi sesuatu yang sudah bisa disebut. Padahal sebelumnya sama sekali kita tidak bisa disebut. Ketika terjadi tadi, mulai menjadi segumpal darah dan seterusnya itu kan, sesungguhnya kita masih berada dalam kondisi yang mati, ya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti barang yang beku, barang yang mati. Saat awal kita dijadikan itu kita belum bisa mendengar, kita belum bisa melihat, kita belum bisa merasakan, kita belum bisa bergerak, kita belum bisa bertutur kata, kita belum bisa memukul, kita belum bisa mengetahui tentang apa-apa. Maka kita mulai mati sebelum hidup kita. Ya. Kita memulai lemahnya sebelum kuat kita memulai bodoh sebelum kita menjadi pandai, kita memulai buta sebelum kita dapat melihatnya, kita memulai tuli sebelum kita dapat mendengarnya, kita memulai bisu sebelum kita dapat bertutur kata, bahkan kita dalam kesesatan sebelum kita mendapatkan petunjuk, kita dalam keadaan miskin sebelum kita mendapatkan kekayaan, bahkan kita dalam kondisi lemah sebelum kita mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah di dalam ayat yang sama, maksud saya surat yang sama, tetapi ayat yang sebelumnya, yaitu Abasa ayat 18 dan ayat yang ke-19, ya. Tadi Allah sudah menyampaikan min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes air mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya atau menentukan ukurannya. Demikian Allah menjelaskan tentang keberadaan penciptaan, awal penciptaan kita para jamaah. Di dalam surat Ad-Dahr, surat yang ke-76. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bahkan
disambung pada ayat yang ketiga. Yang bunyi ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani khinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Monggo Bu. Nggih, Ustaz. Nggih. Surat 76 nggih Ustaz. Al-Insan. Nggih. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Bapak Ibu, jadi apa yang tadi sudah kita sampaikan? Bahwa sebelum kita diwujudkan menjadi manusia seperti ini itu, kita itu menjadi suatu benda yang nggak bisa disebut. Ya. Sehingga dalam ayat itu begitu jelas, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Luar biasa ini kehinaan penciptaan manusia itu. Sebelum itu kita bukan sesuatu yang bisa disebut. Nggak ada kita itu. Sama sekali tidak ada, nggak bisa disebut. Ya. Jadi yang menyebabkan kemudian kita menjadi sombong itu apa? Sebelumnya kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena sebelum kita mewujud itu, kita ini sesuatu benda yang nggak bisa disebut. Masya Allah. Begitu rendahnya kita. Baru setelah itu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur antara benih lelaki dengan benih perempuan. Yang kami hendak mengujinya. Diuji dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Dan dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Masya Allah. Jadi Allah sudah tahu itu. Saat kemudian kita sudah diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan indera kita, saatnya kemudian kita bisa mendengar, saatnya kita bisa melihat, saatnya kita bisa bertutur kata, saatnya kita bisa berjalan, saatnya kita bisa mendapatkan anugerah Allah, nikmat Allah, rahmat Allah. Ternyata setelah kita menjadi seperti itu, kata Allah, ada yang tetap bersyukur kepada Allah, tetapi juga ada yang kufur kepada Allah. Lah yang kufur itulah yang kemudian dianggap orang itu sombong. Ya, menyombongkan diri. Maka para jamaah, sudah berkali-kali kita sudah sampaikan penjelasan. Ya, bahwa tidak ada sifat di tengah-tengah antara syukur dengan kufur. Artinya para jamaah, jika kita tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur, berarti kita pasti menjadi orang yang kufur kepada Allah. Kalau kita tidak menjadi orang yang kufur, berarti kita menjadi orang yang sangat syukur kepada Allah.
Tidak ada sifat di tengah antara syukur dan kufur. Maka tentu para jamaah yang diperintahkan dalam hidup sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah tahu banyak juga yang kufur, banyak pula yang sombong. Ya, walaupun kita diperintahkan untuk tawadhu dalam hidup ini, tapi banyak pula yang masih kufur, banyak pula yang masih sombong. Itu Allah sudah tahu. Nah, para jamaah Allah, sehingga maksud Allah dalam ayat tadi itu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghidupkan manusia. Sesudah manusia itu berupa barang beku yang mati, yang tidak bisa disebut tadi. Ya. Mula pertama ia berupa tanah, kemudian ia berupa setetes air mani. Kemudian ia diberi oleh Allah pendengaran, sesudah ia dalam keadaan tuli. Dan diberi oleh Allah penglihatan, sesudah ia dalam keadaan tidak bisa melihat. Dan diberinya kekuatan sesudah ia dalam keadaan lemah. Dan diberinya pula ilmu pengetahuan sesudah ia dalam keadaan bodoh. Allah telah menciptakan bagi manusia anggota badan, yang pada anggota itu ada beberapa keajaiban dan tanda-tanda. Sesudah tadinya tidak ada. Allah menjadikannya ia kaya. Sesudah ia dalam keadaan miskin, dikenyangkannya sesudah ia dalam keadaan lapar. Diberinya pula pakaian sesudah ia telanjang, dan diberinya petunjuk sesudah ia sesat. Maka perhatikanlah bagaimana Allah mengatur dan membentuknya, dan bagaimana pula Allah telah memudahkan jalan untuknya. Dan kepada kedurhakaan manusia, bagaimana Allah mengingkarinya, dan kepada bodohnya manusia, bagaimana Allah ditampakkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman di dalam surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-77. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya Ustaz, 77. Okay. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Masya Allah. Begitu sombongnya manusia. Bukankah dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami, kata Allah, menciptakan dari setitik air mani. Maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Naudzubillah min dzalik. Penentang yang nyata itu adalah sebuah kesombongan. Karena kesombongan itu adalah batrul haq. Menentang kebenaran yang datang dari Allah. Menentang kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat kesombongan. Menentang Allah berarti tidak taat terhadap perintahnya. Tidak taat terhadap larangan-larangannya. Itu adalah sebuah penentangan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kesombongan yang luar biasa. Padahal kita diciptakan dari setetes air yang hina. Air mani yang hina. Bahkan kemudian dijelaskan pula oleh Allah dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Bapak Ibu,
Maka perhatikanlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita sekalian. Bagaimana Allah telah memindahkannya dari kehinaan itu. Ya, dari setetes mani tadi. Dari yang sedikit itu. Dari yang keji itu. Dari yang kotor pada derajat yang tinggi dan mulia. Ya. Jadi Allah memindahkan dari kehinaan kita. Dari sesuatu yang sedikit, yang keji, yang kotor. Kepada derajat yang tinggi dan mulia. Maka jadilah manusia itu ada atau maujud dari tidak adanya. Dari hidup sesudah mati. Dapat bertutur kata sesudah bisunya. Dapat melihat sesudah butanya. Menjadi kuat sesudah lemahnya. Menjadi pandai sesudah bodohnya. Mendapatkan petunjuk sesudah sesatnya. Mampu sesudah lemahnya. Dan kaya sesudah miskinnya. Maka manusia pada jenisnya atau zatnya tidaklah ia sesuatu. Dan manakah sesuatu yang lebih keji dari tidak adanya sesuatu? Dan manakah sesuatu yang lebih sedikit? Itu lebih sedikit dari tidak ada semata-mata. Kemudian manusia itu menjadi sesuatu dengan karunia-Nya. Dan sesungguhnya Allah menjadikan manusia dari tanah yang hina, yang diinjak-injak oleh telapak kaki. Dan dari setetes air mani yang menjijikkan. Sesudah itu, ia tidak ada semata-mata untuk diperkenalkan olehnya kepada manusia akan kekejian dirinya. Maka manusia dengan itu, ia bisa mengenal akan dirinya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada manusia. Supaya dengan nikmat itu para jamaah, manusia bisa mengenal Tuhannya. Supaya dengan nikmat itu para jamaah, kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya dengan nikmat itu, manusia bisa mengetahui pada kebesaran dan keagungan Allah. Dan bahwasanya sombong itu sama sekali tidak layak untuk manusia kecuali bagi Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi. Dan karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karunia nikmat kepada manusia sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Monggo Bu. Nggih, Ustaz. 8 sampai 10 nggih. Yes. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Bapak Ibu, itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Allah kemudian memberikan 2 buah mata kepada kita. Allah memberikan lidah kepada kita. Allah memberikan 2 bibir kepada kita. Bahkan Allah menunjukkan kepada kita 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang sesat. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Sudah ditunjukkan oleh Allah, ini loh yang baik, ini yang tidak baik. Ini loh yang benar, ini yang salah. Sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Melalui ayat-ayat Al-Quran. Maupun melalui seorang manusia yang diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sudah ditunjukkan. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang sesat, ini yang baik. Itu semua adalah
karunia Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Maka seharusnya kita justru menjadi hamba yang bersyukur dan tidak menjadi hamba yang kufur atau menjadi hamba yang menyombongkan diri. Bapak Ibu rahmatullah, mula pertama diperkenalkan oleh Allah akan kehinaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah surat 75 ayat yang ke-37-38. Alam yakunu dhafatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqah ila akhir ayat. Monggo dibaca artinya 37-38. Ini Ustaz. Yaitu barang siapa di antara kamu yang betul ya Ustaz, 30 surat 37. bentar surat. Maaf Surat surat 75. nggih salah. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Bapak Ibu, berkali-kali ayat telah menjelaskan asal kejadian kita yang sedemikian ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia nikmatnya kepada manusia pada surat yang sama, Al-Qiyamah. Bu Indri, ayat berikutnya yaitu 38 dan 39. Dalam penggalan ayat 38, fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Monggo Bu. Nggih. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi begitulah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita diberikan atau dijadikan oleh Allah dengan jenis laki-laki dan perempuan yang dengan sebab Allah menciptakan makhluknya yang namanya manusia ini dengan jenis laki-laki dan perempuan, maka kemudian menjadi sebab kita ini bisa menurunkan keturunan, ya, bisa berkembang, ya, sebagaimana kemudian yang sudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian kita bisa berkembang menjadi banyak. Itu adalah karena karunia nikmat Allah yang menciptakan manusia ini dari tercipta dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sehingga ada yang disebut sebagai seorang nenek kakek, ada yang disebut sebagai seorang mbah buyut, ada yang disebut sebagai seorang ayah dan ibu, ada yang disebut sebagai seorang anak, bahkan sampai ada yang disebut sebagai seorang cucu, bahkan ya cucu yang dari mbah buyut, ya, cucunya cucu, itu Masya Allah, itu sebuah kenikmatan dan karunia Allah yang luar biasa, yang seharusnya menjadi sebab kita justru banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru menjadi sebab kita menyombongkan diri. Bapak Ibu rahmatullah, akhirnya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indri dalam arti ayat surat 80 surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 21 dan 22, harus menjadi sebuah pemikiran kita yang begitu mendalam. Karena pada ayat 21 dan 22 surat Abasa itu jelas, saya bacakan ayatnya lagi.
thumma amatahu fa'aqbarah, thumma idza syaa'a ansyarah. Saya bacakan sendiri Bu Indri artinya karena tadi sudah. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Masya Allah. Kemudian tatkala dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Jadi para jamaah, akhirnya mau tidak mau kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Bahkan bukan hanya kembali tanah menjadi tanah saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita kembali. Ayat yang senada dengan ayat tersebut, Bapak Ibu, setidaknya kita bisa membaca ya di dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun itu para jamaah pada ayat yang pada ayat yang ke-13 pada ayat yang ke-15 dan 16. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ayat 15-16. Suratnya berapa Ustaz? Surat 23. Al-Mu'minun 23. Sekitar. Ayat 15. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Insya Allah. Begitu konkretnya ayat ini, para jamaah. Kemudian setelah itu, sungguh kamu akan mati. Pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Bapak Ibu, ketika kemudian kita tidak mampu mengemban amanah dalam hidup ini untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang penuh tawadhu, hamba Allah yang menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, sungguh para jamaah, lebih baik kita menjadi binatang saja. Ketika binatang itu mati menjadi tanah, selesai jamaah. Tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia para jamaah mati menjadi tanah, dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi masalah. Sekali lagi saya membahasakan, sungguh jamaah, lebih baik kita menjadi binatang yang hina. Jika dalam hidup ini kita masih suka menyombongkan diri, masih suka menentang aturan Allah, masih suka kita menyombongkan diri, sungguh lebih baik kita menjadi binatang yang hina, yang begitu mati menjadi tanah, selesai. Tapi kita yang mati menjadi tanah pasti dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan diberikan buku catatan amal perbuatan kita sejak kita lahir sampai kita mati. Lengkap, tidak satupun yang tidak tertulis dalam buku amal catatan kita. Apapun yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Itu yang harus menjadi catatan bagi kita para jamaah. Kenapa mesti kita harus masih menentang Allah? Kenapa kita harus masih menentang Rasulullah? Kenapa kita harus masih menentang syariat Islam ini? Kalau itu yang kita lakukan,
saya sekali lagi mengatakan lebih baik kita menjadi hewan yang hina. Begitu mati hewan selesai urusan. Menjadi tanah selesai. Tapi kita manusia jemaah. Begitu mati menjadi tanah dan pasti akan dibangkitkan kembali besok pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk mendapatkan hisab Allah. Makanya para jemaah sungguh amat sangat menghinakan diri kita. Sungguh amat akan menghinakan dan menghancurkan diri kita jika dalam hidup ini kita masih memiliki sikap sombong. Itulah para jamaah cara mengobati sikap sombong dari segi ilmiah. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang siapa diri kita, diciptakan dari apa, akan kemana, dan setelah mati akan bagaimana, itu yang harus betul-betul kita cermati dan kita pahami dalam rangka agar kita mampu menyembuhkan penyakit sombong kita dengan secara ilmiah. Nanti berikutnya adalah dengan secara amaliyah. Dengan secara amal. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sekali lagi, justru seorang manusia yang amat sangat sempurna kepribadiannya karena memang orang yang maksum yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memberikan contoh dalam kehidupan kita orang yang sangat tawaduk dalam hidup. Orang yang sangat tawaduk dalam hidup. Kurang apa yang namanya Rasulullah, tapi beliau adalah manusia yang sangat tawaduk. Bahkan ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Seluruh perbuatan, amaliyah, tindakan, tutur kata beliau adalah mencerminkan secara keseluruhan tentang isi Al-Quran. Itu pun beliau tidak pernah bersikap sombong dalam hidup. Selalu tawaduk, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, insya Allah pengobatan yang secara amaliyah atau perbuatan akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Pak Haji Alwi. Monggo Pak Alwi. Baik.